Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Demikian juga untuk Bapak Ibu dimanapun saja berada yang mengikuti live streaming. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Untuk itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 yang tidak asing lagi bagi kita. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita sebagai orang percaya, ya, sebagai orang percaya dan juga sebagai warga negara, keadaan di negeri ini, situasi baik maupun tidak baik itu bisa mempengaruhi di dalam kehidupan kita semuanya. Ya. Ketika keadaan baik, ya kita dapat menikmati sesuatu yang baik. Namun ketika keadaan buruk, itu pun juga menjadi suatu tantangan, beban, pergumulan pun yang tidak ringan bagi kita. Ya. Nah, jadi situasi pemerintahan yang ada itu sangat dipengaruhi, yaitu oleh seorang pemimpin. Seperti yang terjadi di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, di mana di negeri Israel dipimpin oleh seorang raja namanya Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dikatakan dalam yaitu perikop di atasnya, di situ melakukan apa yang jadi mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ya. Yaitu kalau kita baca di dalam perikop di atasnya, di dalam pasal 16 ya ayat 30 sampai 33 di situ, Akab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat,
Maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Ya. Nah, jadi di sini di dalam firman Tuhan ini kita melihat bagaimana di negeri Israel ini dipimpin oleh seorang raja yang namanya Ahab, yang yaitu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, bagaimana kehidupannya raja ini menyembah Baal, ya, membuat patung, ya, sehingga hatinya tidak lagi kepada Tuhan, tapi sudah jauh dari kehendak Allah, sehingga apa yang dilakukannya berdampak juga kepada rakyat, ya, semua orang. Ini sesuatu perbuatan yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ketika seorang pemimpin yaitu Raja Ahab melakukan apa yang jadi mata Tuhan, di situ Tuhan berfirman, ya. Tuhan berfirman kepada Ahab melalui seorang nabi Elia, yaitu apa? Firman-Nya mengenai hukuman, ya, hukuman yang akan menimpa negeri Israel, yaitu tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Ya. Jadi tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Ini hukuman ini menimpa negeri Israel karena Raja Ahab yang senantiasa melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ya. Sebagai pemimpin itu sangat mempengaruhi sekali hal yang baik dan tidak. Ketika seorang pemimpin melakukan kejahatan, sungguhnya bertanggung jawab bagaimana supaya sebagai pemimpin dapat membawa sesuatu yang baik untuk negeri, namun melakukan jahat, maka Tuhan itu senantiasa mendatangkan suatu hukuman bagi seluruh negeri. Tidak ada hujan, tidak ada embun selama 3,5 tahun. Ya. Hukuman tidak ada hujan selama 3,5 tahun itu bukan hal yang ringan, ya. Di negeri kita pernah terjadi kemarau panjang, tapi tidak seperti yang terjadi 3,5 tahun ini. Itu sudah dampaknya tuh juga sangat berat bagi rakyat. Istilahnya dikatakan masa paceklik yang sangat berat. Ya. Kejadian waktu meletusnya G30S itu juga dampak yang terjadi, ya, juga paceklik yang luar biasa. Ya, saya merasakan bagaimana saat itu, ya, keadaan situasi tidak nyaman, tapi juga tentang keadaan ekonomi juga menjadi kacau. Ya, ya, jadi 3,5 tahun, ya, tidak ada hujan,
itu perkara yang sangat berat, yang berdampak sangat luas. Kekeringan yang panjang, tanah tidak mengeluarkan hasil karena tidak ada air, dan pasti juga terjadi suatu kelaparan yang hebat menimpa seluruh rakyat. Dan tidak hanya rakyat tetapi juga saat itu sebagai hamba Tuhan, yaitu Elia, Nabi Elia, itu juga kena dampaknya. Ya. Jadi mulai saat itu terjadi suatu krisis yang hebat menimpa seluruh Israel. Ya, kekeringan yang berdampak kelaparan yang sangat hebat. Ya, kelaparan yang sangat hebat. Ya, dalam kehidupan seseorang pasti mengalami situasi saat-saat yang krisis. Ya, kalau ini bersifat secara global, tapi bisa seorang itu mengalami secara pribadi pada saatnya pernah mengalami suatu keadaan-keadaan yang krisis, ya, yang menimpa dalam hidup, ya, dalam suatu keluarga, ya, karena keadaan, ya, yang tidak harmonis bisa membuat krisis. Ya, hubungan suami istri yang tidak harmonis timbul perpecahan juga bisa menimbulkan krisis. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, di sini kita akan belajar tentang bagaimana kehidupan orang percaya seperti Elia, yang menjadi pertanyaan bagaimana Nabi Elia ini mengalami pemeliharaan Tuhan. Bagaimana dalam keadaan krisis bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Saya pernah mengalami situasi keadaan yang krisis, sudah berkeluarga, masih punya anak kecil satu. Ya, dalam keadaan krisis saya lantas doa puasa. Saya keluar dari perusahaan, berdoa puasa, Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan ini, apa yang harus saya perbuat. Saat itu saya mensikapi bagaimana sesuai dengan kehendak Allah. Dalam situasi yang demikian, Tuhan, saya belajar jangan sampai seperti orang saya yang bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu. Sebab kalau hal ini terjadi seperti orang Israel, akan berdampak hubungan saya dengan keluarga, dengan istri, nanti tidak baik. Saya belajar untuk menenangkan diri. Ya, apa yang Tuhan mau. Saya teringat saat itu Tuhan, ketika bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang. Tuhan bertanya ketika satu doa puasa mempergumulkan, Tuhan selalu berbicara, apa yang kamu punya? Apa yang kamu punya? Ya. Ya, saya punya ini. Ya, hal-hal yang ada saja. Uang ya sekian, Pak. Ya. Maka itulah menjadi sesuatu, pertanyaan Tuhan ini menjadi sesuatu yang perlu kita lakukan dengan mengandalkan Tuhan. Ya. Ini pengalaman ketika dalam keadaan krisis. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana Nabi Elia mengalami pemeliharaan Tuhan. Ketika kita belajar tentang sikap Elia
terhadap perintah Tuhan. Bagi Elia ini juga suatu pergumulan. Ya, ketika nanti terjadi suatu kelaparan, mesti juga akan berpikir bagaimana hidup saya nanti. Ya. Namun kita dapat belajar di dalam sikap Elia terhadap perintah Tuhan. Ketika datang firman Tuhan ya, kepada Elia sebagai suatu perintah, saat itu untuk pergi dan bersembunyi, yaitu dikatakan di dalam firman Tuhan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, ya, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika itu suatu perintah kepada Elia, itu pasti menjadi sesuatu pergumulan pemikiran di dalam Elia. Kalau perintahnya itu sesuatu yang menyenangkan secara daging, wah itu menyemangati. Tapi perintahnya ini hanya suruh, yaitu bersembunyi, ya, bersembunyi di tepi sungai Kerit. Apa yang diharapkan di tepi sungai Kerit? Nanti Tuhan akan mengirim makan dengan yaitu memakai gagak, membawa roti dan daging. Ini perintah ini bukan sesuatu yang secara jasmani, sesuatu yang menyenangkan. Ya. Bukan sesuatu yang menyenangkan. Pasti sebagai manusia atas perintah Tuhan itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Menjadi suatu pemikiran. Apakah ya sesuatu kok untuk ya istilahnya setelah perintahnya itu membawa kepada tempat yang tidak menyenangkan secara daging. Makanan yang dari gagak itu makanan yang tidak layak biasanya kalau orang makan. Sisa daripada burung. Ya. Itu sesuatu yang tidak umum, yang tidak wajar. Ya. Yang tidak wajar. Saya pun juga saat itu ketika dalam keadaan krisis memulai langkah awal itu bergumul. Saya berpikir nanti kalau saya tuh minum teh, minum manis teh segelas itu kekuatan saya hitung berapa jam. Membuat kita tuh supaya bertahan lapar. Saya perhitungan. Kalau saya mulai dengan usaha ini, ya melangkah, ada sesuatu yang perlu saya jual ke sana, laku atau tidak. Itu kadang-kadang memperhitungkan tentang ya apa yang saya akan makan, saya minum tuh harus diperhitungkan, jangan sampai istilahnya boros. Ya. Ketahanan fisik diperhitungkan melalui hal makanan kecil, minuman itu, sehingga kita rasanya bisa menerima keadaan yang harus terjadi ketika itu harus lapar. Ya. Jadi perhitungannya tuh saya perhitungkan dengan ketat. Mulai langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya. Nah, ini sesuatu yang seringkali menjadi pertimbangan dalam hidup. Ketika perintah Tuhan sesuatu yang
tidak menyenangkan secara daging, itu kadang-kadang menjadi suatu pergumulan. Menjadi suatu pergumulan antara mempercayai atau tidak. Mempercayai Tuhan atau tidak. Namun kita tahu bagaimana Elia atas perintah Tuhan ini. Elia senantiasa belajar, yaitu untuk bagaimana mengedepankan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Meskipun secara lahiriah, secara daging, sesuatu yang tidak menyenangkan, namun belajar bagaimana menyangkal diri sendiri untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Meskipun secara daging bukan sesuatu yang menyenangkan, namun bagaimana dapat mensikapi untuk tetap bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Menyangkal diri ini bukan perkara yang mudah. Orang tuh cenderung kalau sesuatu yang menyenangkan secara daging itulah yang menyemangati untuk mau melakukan. Ya. Seperti ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, di hadapan sesuatu penderitaan. Tuhan Yesus datang berdoa di taman seolah tawar-menawar. Tuhan, kalau boleh, biar semua ini berlalu. Itu suatu yang berat. Penderitaan yang tidak kecil. Tapi Tuhan Yesus, tapi bukanlah kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Ini merupakan penyangkalan diri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, memang firman Tuhan itu kadang-kadang memang seringkali bertentangan dengan akal sehat manusia. Namun mari kita belajar dalam mensikapi apa yang Tuhan firmankan. Itu mensikapi dengan sikap yang mau menyangkal diri. Supaya kita ini boleh berkenan pada Allah. Meskipun kadang-kadang rasanya berat, tapi biar kita dapat mensikapi dengan kerendahan hati apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan, ya setiap jemaat kadang-kadang hal-hal yang menyangkut berkat itu sangat senang. Tapi kalau ketika hal-hal yang perintahnya itu untuk berkorban itu menjadi suatu tantangan yang berat. Ya, tantangan yang berat dalam situasi yang keadaan yang krisis. Ya, keadaan yang saat ini merupakan tantangan yang berat, tapi di negeri kita terjadi bencana alam seperti yang ada di NTT, seperti yang ada di Jawa Timur. Kita dihimbau untuk ikut ambil bagian. Ya, untuk ikut ambil bagian, untuk mempersembahkan. Ya. Itu sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kesenangan daging. Tapi ketika Allah menghendaki sesuatu yang demikian, kita belajar sesuai dengan iman kita untuk kita melangkah. Yaitu untuk menuruti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Ya. Dan hal yang lain yang bersifat korban persembahan seperti perpuluhan dan lain-lain. Itu kita belajar
untuk bagaimana senantiasa mau bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Maka di sini ketika Elia mendapatkan perintah, ya, meskipun perintah Tuhan dan pemeliharaan sesuatu yang tidak memuaskan secara manusia, namun Nabi Elia mengambil keputusan untuk taat. Ini sangat luar biasa. Ya, ini sangat luar biasa. Meskipun harus dengan penyangkalan diri. Wah, hidup di tepi sungai Krit, dia tidur dengan pakai apa? Untuk menutupi, untuk dapat bernaung ketika saat malam, ketika saat siang, saat panas. Wah, itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi itulah yang menjadi perintah Tuhan. Itulah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan untuk memelihara mereka, memelihara Elia. Sebab saat itu memang kehidupan sebagai hamba Tuhan, Nabi Elia ketika menyampaikan firman kepada Akab itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Ketika sesuatu yang tidak baik, sebuah hukuman Allah harus terjadi, itu bagi Akab pasti mendengar dengan sikap yang tidak menyenangkan. Pasti akan bertindak sesuatu untuk membunuh Elia. Maka ketika Tuhan itu menyuruh sembunyi ke tepi sungai Kerit, itu sebagai bentuk pemeliharaan, perlindungan Tuhan kepada hambanya. Kalau Elia tidak taat, pasti terjadi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya. Ya. Namun kita tahu bagaimana Elia ketika mendapatkan perintah dari Tuhan. Dan Elia saat itu dikatakan dalam ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Jadi di situ di tengah-tengah negeri dalam keadaan kering, banyak orang yang menderita. Tuhan ingin juga hambanya Elia, istrinya ikut merasakan bagaimana penderitaan orang Israel saat itu. Ya, meskipun harus bersembunyi di tepi sungai Kerit, itu memang juga merupakan pergumulan. Tapi itulah bentuk pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada hambanya Nabi Elia. Ikut menanggung beban negeri ini. Oh, saya percaya di tepi sungai Kerit ini Elia terus berdoa bagaimana penderitaan rakyat karena kelaparan. Ikut membebani. Karena itu harus terjadi, menimpa. Elia tidak ingin terus enak-enak. Dia ketika bersembunyi, dia bergumul, berdoa. Biar kiranya Tuhan itu senantiasa menolong, mengasihi negeri ini, negeri Israel saat itu. Ya. Memang Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dalam keadaan krisis kadang-kadang kita terus berjuang dengan sungguh-sungguh
bagaimana kita dapat mencukupkan suatu kehidupan ketika kita di hadapan suatu krisis. Saat itu dalam keadaan krisis saya, dalam yang pernah alami, satu kadang-kadang berbincang dengan istri saya. Ya kita saat ini kalau belajar, ya terima apa adanya dulu. Kamu bisanya apa? Saya waktu itu, istri saya itu punya kemampuan yang saya tidak pernah, ya. Tapi saya mau belajar, yaitu dulu tuh kakaknya Pak Harun tuh kalau buat botol sampai berapa puluh ribu, 50 ribu tuh yang nyita ya istri saya ini. Pak Harun hanya nyita tanahnya, ya membuat adonan. Wah, istri saya itu sering kali berbulan-bulan. Ya saya itu waktu sudah keluarga, ya Bu yo, lagi aku tak ajar kayak adonan, gue kayak botol, kowe nyita, aku sinau nyita. Ya belajar dengan apa yang ada kita lakukan. Ya pelayanan tetap pelayanan. Habis pelayanan jam 9 saya pulang terus ke kebun. Saat itu mulai nyita. Terus nanti ngisiin lagi tanah, isi air. Besok nanti siang ya kadang-kadang dengan apa yang sudah cita sudah kering nanti disisir. Wah itu pergumulan. Malam pelayanan, kadang-kadang kalau pagi, sok 2 pagi bergumul terus. Wah secara fisik wah berat. Ya. Tapi kita dapat mensikapi dengan hati yang senang. Tidak istilahnya melakukan sesuatu yang tidak harmonis, tidak. Sama-sama ikut ambil bagian. Untuk dalam kondisi-kondisi yang sedemikian. Ya. Jadi kadang-kadang memang setiap orang pasti akan dihadapkan suatu keadaan yang secara manusia sesuatu yang sangat berat. Namun kita belajar seperti apa yang Tuhan nyatakan perintahkan kepada Nabi Elia. Saat itu perintah Tuhan kepada Elia memang sesuatu yang secara manusia tidak menyenangkan. Tapi itulah yang Allah kehendaki. Pemeliharaan Tuhan untuk Elia. Ketika tinggal di Sungai Kerit, sembunyi di situ. Wah itu benar-benar merupakan suatu pergumulan yang luar biasa. Allah nyatakan dengan mengirim gagak untuk membawa roti, membawa daging setiap hari. Sesuatu yang tidak pernah dia makan, tetapi saat itu Tuhan pemelihara luar biasa. Wah ini benar-benar sesuatu yang menyenangkan. Melihat bagaimana gagak mengirim roti dan daging tiap hari, entah berapa tahun saat itu. Tapi ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Allah nyatakan kuasanya. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, mari kita mensikapi apa yang Allah kehendaki akan firman Tuhan. Itu jangan sampai hanya dipandang segi enaknya, ya secara daging. Namun ketika itu sesuatu yang tidak mengenakkan secara daging, mari kita mensikapi dengan kehidupan yang mau menyangkal diri. Kehidupan yang yaitu mau merendahkan diri di hadapan Allah. Sehingga apa yang kita lakukan sesuatu yang dapat berkenan pada Allah. Memang ini bukan perkara yang mudah. Namun mari kita belajar setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita sikapi. Bukan untuk mencari kesenangan diri sendiri, namun bagaimana hidup ini lebih berkenan pada Allah
itulah yang kita cari, kita kejar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan hal ini kalau kita lakukan sebagai anak Tuhan, Tuhan itu akan nyatakan kasih-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan akan nyatakan bagaimana keajaiban-keajaiban kita akan rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan itu tidak pernah mau kepotangan. Tuhan tidak pernah akan membiarkan. Tapi Allah itu akan nyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Ya, sebagai ayat penutup kita akan baca di dalam Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2. Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, nah inilah sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi kita di tengah-tengah situasi yang krisis. Kita wajib sebagai anak-anak Tuhan ikut ambil bagian untuk mengambil beban supaya kehidupan kita ini boleh berguna bagi orang lain. Saat-saat yang tidak menyenangkan, namun kita anak-anak Tuhan senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu untuk menjadi berkat bagi siapapun juga. Ya, seperti Elia ini. Ya, meskipun apa yang dikehendaki Tuhan sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan secara daging, namun lebih mentaati Tuhan daripada nuruti kehendak-Nya sendiri. Itulah sesuatu yang baik, yang berkenan pada Allah. Dan untuk itu, biar firman Tuhan ini senantiasa menjadi berkat bagi kita dalam situasi krisis yang demikian. Tuhan izinkan terjadi dengan bencana-bencana alam. Biarlah kita senantiasa tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati.